Salam sehat, salam Apatindek. Sahabat Apatindek, saat ini kami beserta kru sedang melaksanakan liputan di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sahabat-sahabat Apatindek. Tepatnya kami akan mengupas tuntas beberapa sistem pendidikan yang sudah dijalankan oleh SMA Negeri 17 di Kota Surabaya. Dan simak terus video kami selanjutnya, sahabat-sahabat Apatindek. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berangkat dari jati diri bangsa. Pendidikan nasional sebagai sebuah sistem yang harus dirancang sesuai dengan karakteristik keindonesiaan dan selaras dengan cita-cita pendiri bangsa. Sahabat-sahabat Apatindek, sesungguhnya karakteristik dan cita-cita tersebut terangkum dalam sebuah konsepsi yang disebut Pancasila dan merupakan dasar sekaligus arah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu sendiri harus terintegrasi secara tekstual maupun kontekstual, dan secara tekstual maupun kontekstual di berbagai desain kebijakan maupun implementasi dari pendidikan nasional Indonesia itu sendiri, sahabat-sahabat Apatindek. Sahabat Apatindek, video ini dibuat dengan persetujuan para pihak dengan metode studi, pustaka, dan pendekatan konten analisis dengan berpijak pada regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan SMA Negeri 17 Kota Surabaya merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur, sahabat-sahabat Apatindek. Sama dengan SMA pada umumnya, di Indonesia pendidikan sekolah di SMAN 17 atau di Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Kota Surabaya ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Sahabat-sahabat Apatindek, sedikit kami sudah menjelaskan daripada narasi yang kami bawakan. Tentunya mari kita langsung bersilaturahim dengan para pihak guru atau ibu kepala sekolah yang ada di SMA Negeri 17 Kota Surabaya. Mari tanpa lama-lama langsung kita sapa siswa dan guru yang ada di SMA Negeri 17 Kota Surabaya. Salam Apatindek. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Mohon maaf, saat ini kami dari kru Apatindek Televisi lagi ditemani dengan siapa Bapak? Saya Pak Teguh Harjono, tapi lebih dikenal dengan Pak Jon. Pak Jon, ya. Sebagai apa Pak Jon? Kebetulan saya di sini adalah menjabat sebagai wakil kesiswaan. Wakil Kepala Kesiswaan, iya, di SMA Negeri 17 ini ya. Mohon maaf, saya akan menanyakan dari beberapa pertanyaan ke panjenengan. Awal bisa dijelaskan secara detail tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah yang mana notabene panjenengan Pak Jon mewakili ibu kepala sekolah yang sempat berhalangan karena ada tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu saya memohon untuk Pak Jon mewakili dari pertanyaan-pertanyaan kami untuk dijawab. Bagaimana tugas dan tanggung jawab pihak kepala sekolah atau wakil kesiswaan yang ada di SMA Negeri 17 ini dengan secara rinci dan detailnya. Monggo Bapak. Begini, bahwasannya saya selaku kesiswaan di SMA Negeri 17 memang adalah mewadahi seluruh kegiatan-kegiatan siswa yang ada di SMA Negeri 17. Siap. Itu utamanya seperti itu. Terkait dengan kegiatan apa saja, memang di SMA 17 itu ada dua kegiatan yang sangat dominan. Di antara adalah intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di intrakurikuler itu adalah kaitannya dengan yang akademis. Dengan akademis. Iya, dan yang ekstrakurikuler adalah non akademis. Siap. Itu yang ada seperti itu. Dan kami selalu ada di garda terdepan dengan anak-anak OSIS. Dengan
teman-teman OSIS ya. Iya, karena OSIS adalah selalu mengakomodir dari anggotanya, seluruh warga SMA Negeri 17 Surabaya. Yang ada seperti itu. Siap. Pak John, Iya. adakah slogan atau moto di SMA Negeri 17 Kota Surabaya ini? Monggo. Kalau moto atau visi yang ada di dalam SMA Negeri 17 itu adalah terkait dengan namanya pengembangan ilmu pengetahuan daripada siswa yang ada di sini tidak lepas dari yang namanya IMTAK, iman dan takwa yang IMTAK. dimiliki oleh siswa-siswi kita. Itu yang ada seperti itu. Jadi moto yang atau slogan yang ada di SMA Negeri 17 Kota Surabaya ini adalah IMTAK. Iya. Kepanjangannya bisa diulang, Pak? Ilmu pengetahuan yang berlandaskan dengan iman dan takwa. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Pak John, Oke. mohon maaf, apa yang menjadi program unggulan di SMA Negeri 17 Kota Surabaya ini pada tahun ajaran 2022 menjelang di tahun 2023? Yang jelas untuk program unggulan saat ini adalah terkait dengan bagaimana mengembangkan Siap. akademik yang ada di SMA Negeri 17 Surabaya. Siap. Kebetulan tahun kemarin dari sejumlah siswa kita 300 untuk kelas 12, 140-nya itu masuk jalur SMPTN dan SBMPTN. Gitu. Iya, Siap. itu satu hal yang luar biasa bagi pihak sekolah masuk dalam jalur yang istimewa bagi anak-anak. Nah, akan datang kita akan mengejar yang lebih tinggi lagi, Lebih banyak lagi. Betul, itu yang ada seperti itu. Lebih dari 50% ya, Pak ya? Kalau yang kemarin masih sekitar 85%. 85%, Ya, siap. tapi akan datang, insya Allah kita sudah punya tekad bersama Bapak Ibu guru yang lain untuk meningkatkan akademis yang ada itu bisa nembus sampai lebih dari 50%. Harapan kita seperti itu. Luar biasa, Pak John. Di SMA Negeri 17 Iya. sudah ada beberapa program-program unggulan yang mana untuk pembelajaran di tahun 2022 menjelang tahun 2023 untuk ke SMPTN. Betul. Seperti itu ya, Pak John? Ya. Siap. Tapi yang jelas juga saya tambahkan, kita juga tidak mengabaikan yang namanya kegiatan ekstra. Bagaimanapun jalur SMPTN itu adalah terkait dengan anak-anak yang berprestasi di Betul. bidang non akademis. Betul. Seperti ini adalah Mas Farel ini adalah Siap. juara pencak silat sampai nasional maupun internasional. Apa saja yang sudah diraih oleh Mas Farel? Ya mungkin nanti Mas Farel bisa cerita Siap. sendiri ya. Oke. Ini adalah anak-anak yang berprestasi di bidang musik Di di seni musik. Marsa, ini adalah biola dan ini adalah Tiara juara untuk FLS 2N untuk baca puisi. Siap. Dan itu adalah tari tradisi yang juga kita miliki. Siap. Jadi dari anak-anak kita itu yang sudah berprestasi di bidang ini memang masuk jalur SMPTN baik kedokteran hewan, kedokteran gigi. Siap. Itu ada di UNER maupun Ada di UNER ya. Iya, jurusan yang lain. Siap. Ada seperti itu. Siap, terima kasih, Pak. Pak John, mohon kami dijelaskan untuk SMA Negeri 17 Kota Surabaya ini, untuk kurikulum Merdeka, apa yang diprioritaskan di tahun 2022 menjelang tahun 2023? Monggo, Iya. Pak. Kebetulan sekolah memang ini adalah pakai program kurikulum Merdeka dengan mandiri ya. Jadi semua dilakukan dengan kita mandiri betul dalam berkegiatan. Utamanya nanti adalah harus proyek yang dimunculkan Siap. dari mapel yang ada. Dan kita sudah mempersiapkan betul proyek-proyek itu dari masing-masing mapel. Di antaranya mungkin nanti itu dari jurusan bahasa berkolaborasi dengan jurusan seni budaya maupun dengan KWU. KWU. Nah, itu nanti akan mewujudkan suatu tampilan pertunjukan di mana nanti siswa itu diharapkan mampu menjual Siap. pertunjukan itu dia masyarakat melalui KWU yang dia dapatkan selama ini. Kemudian untuk yang seni budaya ya, anak-anak yang tergabung dalam seni budaya karena kita ada dua seni utama. Siap. Adalah seni rupa dan seni teater. Ya, itu nanti akan berkolaborasi dalam tampilan. Dalam satu pertunjukan ada pameran, ada pementasan monolog dan tentunya juga tampilan drama mungkin 2 atau 3 pemain yang ada pada saat itu juga. Bisa kami dijelaskan tentang KWU itu sendiri, Pak John? Apa yang dimaksud dengan KWU itu? KWU itu adalah mapel yang kaitannya dengan kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya, jadi di situ mencetak yang namanya siswa untuk bisa berwirausaha. Siap. Ya, di situ diberikan materi pembelajaran ya, bagaimana dia membuat
kemudian setelah itu dia menjual. Siap. Nah, itu yang dilakukan oleh Mapel KWU. Mapel KWU. Iya. Siap. Selanjutnya Pak John, Nggih. selama ini di SMA Negeri 17 Kota Surabaya, apakah pernah ada kendala yang dialami oleh SMA Negeri 17 Kota Surabaya, baik dari siswa maupun dari guru pembimbing? Kalau untuk kendala dari siswa ini memang dengan adanya program zonasi, ya tentunya ya saya merasa bagaimana ya untuk anak yang sudah punya prestasi tapi jauh dari rumah, kemudian agak sedikit keberatan juga, ya mungkin bisa ditambahi untuk masalah prestasinya, jalur prestasinya mungkin seperti itu. Kemudian kalau masalah Bapak Ibu guru terus terang aja kendala yang berarti saya rasa tidak ada, karena memang selama ini dari via sekolah maupun via provinsi selalu memfasilitasi kita di dalam mengembangkan untuk pendidikan di SMA 17 itu sendiri. Siap. Pak John, bagaimana pengawasan pihak guru pembimbing kepada siswa didik yang ada di SMA Negeri 17 Kota Surabaya? Monggo Pak. Iya, untuk pengawasan insya Allah Bapak Ibu guru di sini sangat maksimal sekali. Siap. Karena di masing-masing ekstra itu sudah ada pembina dari Bapak Ibu guru. Siap. Jadi setiap kali kegiatan Bapak Ibu guru ini selalu mendampingi kemanapun dia berkegiatan. Kemudian terkait dengan event-event pun Bapak Ibu guru selalu juga mengawal betul kegiatan anak itu. Jadi kalau ada event di luar, selalu kita juga menyertakan Bapak Ibu guru dalam pendampingan juga. Jadi sampai saat ini insya Allah anak-anak selalu didampingi oleh Bapak Ibu guru dalam berkegiatan. Yang jelas seperti itu. Siap. Pak John, saya ingin tahu bagaimana fasilitas yang sudah disediakan oleh SMA Negeri 17 Kota Surabaya bagi siswa-siswa yang melakukan proses belajar mengajar di sini. Untuk fasilitasnya itu sejauh mana selama ini di SMA Negeri 17 Kota Surabaya? Ya, alhamdulillah kalau masalah fasilitas kita dari jurusan MIPA itu sudah 3 lab sudah kita penuhi. Ada fisika, biologi, kimia itu ada. Kemudian dari lab bahasa ada juga, multimedia juga ada. Kemudian juga ada yang namanya kaitan dengan lab komputer juga ada. Nah, kalau masalah fasilitas insya Allah kita sudah memenuhi. Cuman kita memang berharap sih sebenarnya anak-anak yang sudah punya fasilitas kemampuan di bidang seni, kita memang berharap punya sanggar khusus, sanggar seni khusus yang bisa meningkatkan mutu daripada anak-anak ini. Apakah sudah ada atau belum disiapkan untuk sanggar khusus itu? Sanggar seninya memang kita belum punya, ya, tapi kalau lahan memang insya Allah kita sudah siapkan. Lahannya ada ya? Sudah siap ya? Ini yang harapan kita karena sesuai dengan kita berharap sih, terus saja kita berharap SMA 17 adalah salah satu SMA negeri di Surabaya yang tanda petik dikenal dengan seni tradisinya. SMA Negeri 17 Kota Surabaya juga dikenal sebagai sekolah seni juga. Betul, harapan kita. Karena kita juga sering mendapatkan prestasi di bidang seni. Jadi seperti fragmen budi pekerti, kemudian ada teater, ada keroncong, ada mocopat dan guritan, kemudian tari, musik itu kita juga akan memfasilitasi betul. Jadi kita sekarang sampai ini anak ini kalau latihan ya di sekitar sekolah aja, tapi belum sanggar khusus itu kita memang belum punya. Wacana mau dibuatkan ke depan. Siap. Pak John, dari tadi kita sudah membahas daripada kurikulum, merdeka dan sebagainya. Sekarang kita mau membahas mengenai adanya peserta didik dari akademik atau non akademik. Berikut dari beberapa adik-adik siswa yang ada di samping kanan kiri panjenengan di depan saya, mohon kami dijelaskan dari siswa atau siswi yang berprestasi dari jalur non akademik ini apa saja yang sudah ditorehkan dan apa saja yang sudah didapatkan dari hasil karya mereka. Monggo Pak. Baik, untuk prestasi non akademik dari anak-anak ini memang nanti bisa bicara sendiri anak-anaknya. Daripada tadi saya menjelaskan lebih mungkin kurang pas atau bagaimana ya, biar nanti
mereka ini akan menyampaikan secara langsung. Yang jelas kalau dari akademis seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya di tahun ini kita yang masuk jalur SNMPTN dan SBMPTN ada sekitar 140 anak yang masuk di jalur itu. Di jalur SNMPTN dan SBMPTN. Siap. Ya. Selanjutnya Pak John, bagaimana tentang tenaga pengajar atau guru yang ada di SMA Negeri 17 Kota Surabaya ini, apakah sudah sesuai dengan peserta didik yang sudah melaksanakan proses belajar mengajar di beberapa kurikulum? Monggo Pak. Alhamdulillah, kaitannya dengan Bapak Ibu guru pendidik yang ada di sini. Siap. Itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Siap. Kebetulan dari sekian puluh Bapak Ibu guru yang ada, itu memang kalau bisa saya katakan masing-masing memang sudah berpotensi di bidangnya. Jadi kita punya beberapa guru yang sudah bisa kita andalkan. Kata utamanya kita adalah bahasa Inggris. Siap. Itu kita sudah pernah bekerja sama dengan pihak pelajar asing dan anak-anak kita juga belajar di negara tersebut. Siap. Jadi kita diundang ada 20 ya sekitar sampai 20 anak itu kita berangkatkan untuk ikut belajar di Singapura, Malaysia gitu ya, dan sekitarnya. Ini seperti itu. Berapa siswa Pak yang sudah terpilih? Kebetulan waktu itu ya sampai sekitar 20 anak memang yang 20 siswa ya. Iya. Tapi ya karena pandemi. Itu biayanya bagaimana? Untuk biaya memang ada kaitannya dengan ada yang beasiswa. Beasiswa. Ya, ada yang beasiswa, ada yang mandiri. Oh, ada yang mandiri. Ya, ada yang mandiri. Jadi kalau beasiswa itu memang semua dari via provinsi ya, dari dinas pendidikan ya. Ada yang mandiri. Ada yang mandiri. Siap. Seperti apa Pak John peranan guru di SMA Negeri 17 ini untuk menjaga kualitas daripada pendidikan yang sudah berlaku pada sistem pendidikan di SMA Negeri 17 Kota Surabaya? Untuk masalah peningkatan mutu yang dikaitkan dengan Bapak Ibu guru, tentu saja dari pihak sekolah itu setiap tahunnya memang mengadakan workshop atau diklat itu 1 tahun 2 kali minimal itu. Itu dari pihak sekolah. Kemudian dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi pun itu juga banyak sekali yang kita ikuti. Ya, maupun dari via LPMP maupun lembaga-lembaga dari perguruan tinggi negeri yang memang mengundang secara khusus Bapak Ibu guru SMA Negeri 17 untuk meningkatkan mutunya. Itu yang ada seperti itu. Jadi yang sering kita dapatkan memang dari UNER, dari ITS maupun UPN sendiri. Itu yang notabene tetangga dekat dengan kita. Tetangga. Nah, itu sering satu wilayah, satu kecamatan ya, Pak ya. Gitu. Siap. Mbak Nirmala, pakaiannya sangat bagus sekali dalam perihal kesenian dan budaya. Berarti Mbak Nirmala ini mendapatkan gelar prestasi dalam segi seni budaya. Monggo dijelaskan ke sahabat-sahabat ini di rumah. Ya, dari saya itu awal masuk sini sudah memakai jalur prestasi yaitu sinden. Terus lanjut ke eskul tari. Nah, dari eskul tari kita dapat prestasi juga, lomba, menang, juara 2, tingkat jadinya sekelompok ya, bukan istilahnya tunggal atau Mbak Nirmala melakukan sendirian di atas panggung, melainkan Mbak Nirmala berkelompok. Apa nama kelompoknya Mbak? Tasrada. 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 Tari SMA Negeri 17 Surabaya. Tari SMA Negeri 17 Surabaya. Tasrada ya? Iya. Bisa disampaikan ke sahabat-sahabat ini di rumah untuk prestasi-prestasi dan titipan pesan kepada teman-teman Mbak Nirmala di bawah kelas adik kelasnya Mbak Nirmala. Monggo disampaikan ke sahabat-sahabat ini. Untuk adik-adik semua dan teman-teman semua, jangan malu karena budaya, karena tradisi zaman kuno, karena nggak kalah menarik dan nggak kalah unik untuk dibudayakan di tahun 2022 dan mendatang. Jadi semangat meraih prestasi dan berpikir cerdas. Terima kasih Mbak Nirmala. Sama-sama. Ya. Selamat siang Mbak Tiara. Siang. Mbak Tiara ini dari kelas berapa di SMA Negeri 17 ini? Saya di kelas 12. Kelas 12 ya? Iya. Siap.
Di kelas 12 SMA Negeri 17 Kota Surabaya ini, Mbak Tiara menjadi predikat atau mendapatkan suatu predikat menjadi siswa berprestasi. Apa yang sudah Mbak lakukan dari suatu predikat siswa berprestasi ini? Monggo. Selama di SMA Negeri 17 Surabaya ini, saya sudah menjuarai lomba FLS 2N, juara 2 dalam bidang baca puisi. Dalam bidang baca puisi ya? Iya. Itu di tingkat Jawa Timur Kota atau? Surabaya. Kota Surabaya. Iya. Mendapatkan apa saja dari juara 2 itu, Mbak Tiara? Saya yang sudah didapatkan? Mendapatkan sertifikat. Mendapatkan sertifikat ya? Iya. Dan sekarang masih di kelas 12. Mbak Tiara sudah menyandang siswa berprestasi. Monggo beri support dukungan kepada teman-teman sejawatnya Mbak Tiara di SMA Negeri 17 ini. Monggo. Buat teman-teman semuanya kelas 10, kelas 11, kelas 12, di sini aku perwakilan dari siswa-siswi yang berprestasi di SMA Negeri 17 ini. Aku mau kasih semangat buat kalian buat lebih mengejar prestasi di bidang non-akademis maupun di bidang akademik. Oke, semangat ya. Ya. Mbak Tiara, kalau kami mengamati Mbak Tiara bukan hanya mendapatkan suatu prestasi di satu lomba saja. Mungkin Mbak Tiara juga ada prestasi lain dari jalur yang sama, dari non-akademis di tingkat baca puisi. Mungkin ada lagi. Selain menjuarai lomba bidang baca puisi, di tahun ini saya juga sebagai Duta Kosmetik Aman Jawa Timur. Oh begitu, siap. Duta Kosmetik Aman Aman di Jawa Timur. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Tiara ya. Ya. Mbak Helena, Siap. di kelas berapa ini? Saya sudah kelas 12. Kelas 12. Sebentar lagi menghadapi ujian. Apa saja yang sudah Mbak terima dari jalur prestasi ini? Kalau misalnya jalur ini tuh saya udah ambil dari kelas 10, dari kelas 11. Dari kelas 10 dulu kan saya memanfaatkan online ini Siap. sebagai ajang untuk gimana cara saya memaksimalkan waktu untuk mengikuti lomba-lomba untuk membantu saya ikut ujian. Siap. Masuk ke universitas begitu. Jadi di kelas 10 dan 11 itu saya udah juara 1 lomba vlog, kemudian juara 3 lomba pidato. Siap. Kemudian juara 3 lomba membaca guritan gitu. Membaca apa? Keguritan. Keguritan. Betul. Yang saya spill dari juara-juara yang sudah Mbak Helena sampaikan ke saya terkesan di satu. Yap. Pada juara 1 ngevlog. Siap. Itu di mana, Mbak? Ini di universitas, jadi sebuah fakultas di universitas tertentu. Ini mengadakan berbagai macam lomba itu tadi. Kemudian saya mendaftar dan mendapatkan juara 1. Mendapatkan juara 1. Apa yang didapat, Mbak? Hadiahnya dari juara 1 yang sudah Mbak toreh? Ya itu ya piala. Piala. Kemudian uang tunai. Uang tunai beserta sertifikat biasanya ya, Mbak ya. Betul. Oke, Mbak Helena. Bisa disampaikan ke teman-teman SMA Negeri 17, mungkin di adik kelasnya Mbak Helena sendiri. Betul. Untuk ke depan agar lebih baik. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman, belum terlambat untuk mengejar apa yang kalian inginkan. Terus usahakan apapun yang kalian lakukan, usahakan dengan baik. Terus jangan buang-buang waktu juga. Lakukan yang terbaik di setiap langkah yang kalian ingin capai. Harus berpikir cerdas. Ya. Oke, terima kasih Mbak Helena. Ya, sama-sama. Selamat siang Mbak Marsha. Siang. Saya lihat Mbak Marsha lebih daripada berprestasinya di kesenian musik. Iya benar. Mbak Marsha ini ada di kelas berapa di SMA Negeri 17 Kota Surabaya ini? Saya di kelas 10. Kelas 10 ya? Baru daftar kemarin berarti ya? Iya. Di kelas 10 sudah melakukan atau sudah mendapatkan bidang prestasi di kesenian musik. Iya. Mungkin Mbak Marsha bisa dijelaskan sedikit mengenai prestasi atau bidang kesenian seni musik ini yang Mbak Marsha lakukan. Prestasi yang pernah saya capai dari kesenian ini adalah ketika dulu saya sempat memperoleh juara Raki Cilik Berbakat Jawa Timur. Raki Cilik ini duta wisata
Duta Pariwisata Jawa Timur, dan saya memenangkan dengan nominasi berbakat pada kala itu. Pada kala itu Mbak Marsha sudah di kelas 10 SMA Negeri 17 atau masih di siswa menengah? Baru-baru ini? Ya sudah masuk di SMA Negeri belum, masih menengah waktu itu. Masih di SMP ya? Iya. Masih di sekolah menengah pertama. Dan dilanjutkan pada jenjang di SMA Negeri 17 Kota Surabaya ini. Mungkin Mbak Marsha bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat Apatindik di rumah untuk prestasi yang sudah Mbak Marsha lakukan atau jenjang predikat siswa berprestasi ini, apakah harus dipertahankan atau bagaimana? Karena Mbak Marsha notabene masih di kelas 10. Monggo, Pak. Prestasi ini harus terus dikembangkan dan tidak boleh dihentikan. Karena kan perjalanan kita juga masih panjang ke depannya. Jadi sebisa mungkin kita harus terus semangat berjuang dalam mencapai prestasi yang banyak sekali. Itu yang jelas didukung juga oleh pihak SMA Negeri 17 Kota Surabaya. Pasti didukung ya. Siap. Terima kasih Mbak Marsha sudah memberikan atensinya. Terima kasih. Selamat siang Mas Farel. Selamat siang. Mas Farel ini dari SMA Negeri 17 Kota Surabaya. Di kelas berapa dan sudah mendapatkan apa saja dalam melaksanakan tugas menjadi pencaksilat ya? Atau bela diri di mana pada saat pertandingan yang sudah Mas Farel lakukan? Monggo disampaikan. Baik, saya sekarang ada di kelas 10, kelas tepatnya 10.5. Total yang saya ingat itu sudah ada sekitar alhamdulillah 20 kemenangan. 20 kemenangan? Itu dimulai dari SD hingga saat ini. Oh, itu dimulai dari SD. Kelas, masih di kelas dasar? Iya, kelas di sekolah dasar ya? Yang saya maksud, di SMA Negeri 17 ini sendiri, Mas Farel sudah meraih berapa medali untuk seni bela diri ini? Oke, untuk waktu di SMA ini sudah ada dua, alhamdulillah ada dua. Yang pertama itu di Festival Budaya Juara Pencaksilat internasional, tingkat internasional, alhamdulillah juara 1. Juara 1. Kategorinya tunggal putra ya. Tunggal putra. Dan kedua itu tingkat nasional. Tingkat nasional, alhamdulillah juga dapat juara 1. Itu kategori tunggal bersenjata. Tunggal bersenjata. Dari dua kemenangan itu berarti Mas Farel sudah mendapatkan medali emas atau apa? Medali emas? Medali emas. Dua-duanya medali emas? Dua-duanya alhamdulillah medali emas. Sudah memberikan suatu kegiatan yang sangat positif dan menjadi juara pertama di dua pertandingan. Iya. Dua-duanya ada di kelas internasional semuanya? Internasional dan nasional. Yang di internasional di kejuaraan yang pertama tadi? Iya. Siap. Mas Farel, untuk apa yang sudah Mas Farel lakukan di SMA Negeri 17 Kota Surabaya sudah mendapatkan sebuah apresiasi. Dan tentunya Mas Farel juga sekarang akan melakukan jenjang di kelas berikutnya. Tidak lupa Mas Farel harus lebih meningkatkan proses belajar mengajarnya di luar non-akademisnya. Jadi seperti itu Mas Farel bisa menyampaikan ke sahabat-sahabat Apatindik di rumah untuk kesan dan pesan Mas Farel sebagai siswa atau peserta didik yang ada di SMA Negeri 17 di luar non-akademis yang sudah Mas lakukan 2 kali kemenangan. Ya. Monggo. Ya, pesan saya sih, walaupun di bidang non-akademis mendapatkan prestasi, di bidang akademisnya juga harus lebih baik. Lebih baik. Harus ditingkatkan lagi. Betul, harus ditingkatkan. Karena apapun bentuknya, walaupun siswa berprestasi dari jalur non-akademis, Mas Farel juga harus melaksanakan proses belajar mengajar yang semestinya. Kan begitu Mas? Betul, betul. Bukan hanya mengandalkan daripada non-akademis yang sudah diraih. Karena Mas Farel adalah sifatnya masih tanggung jawab sebagai siswa. Kan begitu Mas? Betul, betul. Siap. Mungkin ada kesan-pesan? Disampaikan saja Mas. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Terima kasih. Diharapkan untuk lulusan SMA, khususnya di SMA Negeri 17 Kota Surabaya, dapat bekal dan bisa langsung melanjutkan ke pendidikan tinggi. SMA Negeri 17 Surabaya membentuk generasi yang berakhlak mulia, berprestasi unggul, berkarakter mandiri, berbudaya lingkungan, dan berwawasan global. Salam Apatindik. Berpikir cerdas.
semangat bersejarah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.